Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan atas setiap pujian umatnya. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kita. Haleluya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau bertata atas pujian setiap umatnya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari di mana kami bertemu dengan Engkau. Hari di mana kami menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya kami yang dipuaskan oleh hadirat-Mu, tapi Engkau juga dipuaskan, Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan yang lahir dari hati kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatan, hanya padamu hatiku percaya. Kau benar-benar Tuhan perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau sudah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan masih dia gunung batu dan keselamatan, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku percaya Tuhan, kasih setiamu tak pernah pergi dalam hidupku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu yang terbaik katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
kemuliaan hanya bagimu. Haleluya.
Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya Tuhan, selamanya Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian yang kita naikkan, yang lahir dari hati kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang akan kembali disampaikan oleh hambanya, Pastor Heru Johananta. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah. Kami memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan pesan firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita sukacita bagi setiap kami. Mampukan kami untuk bisa menjadi para pelaku firman, sebab kami semua perlu firman. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara sedang berada. Saudaraku yang saya kasihi, saat ini kita akan membahas suatu tema yang amat penting dalam hidup kita, yaitu tentang berkat Tuhan. Kenapa ini menjadi penting sekali buat kita? Karena semua kita pasti mendambakan, mengharapkan supaya hidup kita selama berjalan di dunia ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan? Nah, saudara sekalian, semua manusia memiliki persoalan dan pergumulan. Tetapi juga semua orang memiliki harapan dan juga impian. Saudara, manusia ini punya berbagai rupa-rupa persoalan. Biasanya itu menyangkut hal kasih sayang atau perasaan cinta. Hubungan kasih sayang dan cinta bisa menjadi pergumulan yang berat bagi semua orang. Baik itu belum menikah ataupun sudah membangun pernikahan dengan keluarganya. Masalah kedua biasanya adalah menyangkut masalah ekonomi, masalah uang. Banyak sekali di antara kita menjadi begitu berat pergumulan hidup kita gara-gara uang. Ada juga orang yang punya persoalan berkaitan dengan kesehatannya. Kalau tubuh kita sakit-sakitan, berlarut-larut dalam penyakit, kita juga punya persoalan yang besar dalam hidup ini. Dan juga masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang itu bisa menimpa kita sebagai manusia. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran buat kita semua, bahwa berkat Tuhan itu
itu adalah jawaban atas semua persoalan kita. Apakah itu menyangkut persoalan hubungan, kasih sayang, cinta? Apakah itu masalah keuangan yang bagi kita sudah sangat berat? Atau juga mungkin itu masalah kesehatan kita yang sangat kita perlukan supaya kita bisa menjadi produktif dan efektif selama kita hidup di dunia ini. Atau juga mungkin menyangkut masalah lain, yaitu masalah dosa, kesalahan yang itu begitu mengintimidasi kita, keselamatan jiwa kita yang kita belum dapatkan sehingga hidup kita penuh dengan ketakutan. Saudaraku yang terkasih, saat ini saya akan menyampaikan kepada saudara semua bahwa berkat Tuhan adalah jawaban atas semua persoalan hidup manusia. Di mana Tuhan memberkati seseorang, maka semua persoalan orang itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada tulisan tentang seorang yang bernama Yabes. Saudara, nama Yabes ini memiliki arti yang buruk, yaitu kesakitan atau tekanan batin. Di dalam penjelasan Alkitab yang singkat disebutkan bahwa diberi nama seperti itu karena ibunya kesakitan saat melahirkan dia. Dari arti nama yang tidak baik ini, Yabes bangkit sebagai orang yang mencari jawaban dari Tuhan. Dan yang hebat, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, yaitu berkat Tuhan. Dengarkan saudara, ini adalah riwayat dari Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang kekasih, coba saudara perhatikan. Seorang yang punya arti nama kesakitan, tekanan batin, sangat mungkin sejak kecil dia mendapat olok-olok dari orang-orang di sekelilingnya. Seperti anak sial yang lahir menimbulkan kesakitan. Sangat mungkin Yabes ini hidupnya banyak penderitaan dan pergumulan, sampai dia bosan dengan semua persoalannya, dan dia mencari jawaban. Dan dia mencari jawaban kepada Tuhan yang benar. Yabes berdoa, dan lihat apa doanya. Dia berdoa kepada Tuhan, "Berkati aku berlimpah-limpah." Jadi yang paling utama, yang paling pertama, yang paling diperlukan oleh Yabes ini adalah dia ingin diberkati oleh Tuhan. Ini bukan menyangkut hanya masalah berkat keuangan, tetapi berkat Tuhan ini adalah kebutuhan pokok supaya seorang manusia itu mendapat kuasa untuk menjadi berhasil dalam segala hal. Yabes telah memilih yang terbaik yang dia perlukan. Dia meminta berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah bagi hidupnya, bagi jiwanya, bagi seluruh kehidupannya yang sebelumnya penuh dengan kesakitan itu. Kemudian berkat-berkat yang lain menyertai. Daerah yang diperluas, segala sesuatu yang menjadi berhasil, segala milik kepunyaannya yang dilindungi. Itu adalah buah daripada langkah awal seorang yang menantikan, mencari, mengejar berkat Tuhan. Dalam hidup ini banyak orang terbalik prioritasnya. Ada banyak orang hanya mengejar uang, mengejar sesuatu yang dia inginkan, tetapi melupakan bahwa kebutuhan terbesar dari seorang manusia adalah diberkati oleh penciptanya. Saudaraku, kalau saudara ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami hal-hal yang luar biasa, persoalan yang diselesaikan, pergumulan yang diberi jalan keluar, kesukaran yang itu dihentikan oleh Tuhan,
saudara harus menjadi orang yang mencari berkat Tuhan. Sekali lagi, berkat bukan bicara masalah uang belaka atau kesehatannya dulu, sembuh dari sakit dan sebagainya. Tetapi perkenanan Tuhan, itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, hatinya disukakan karena hidup kita, maka Tuhan yang berkenan itu akan memberikan kepada kita berkatnya, yaitu kuasanya, yaitu perlindungannya, yaitu jalan-jalannya, sehingga semua pergumulan kita bisa selesai. Tidak masalah saudara berlatar belakang dari kehidupan yang seperti apa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apapun latar belakang kita, persoalan kita, apapun keadaan kita, seburuk apapun bahkan, kalau kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, Dia akan berkenan untuk kita temui. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh dalam hidup kita ini, maka Tuhan akan berkenan kembali memberkati kita. Kita akan mendapat jawaban atas semua pergumulan kita. Saudaraku, kalau Tuhan memberkati, maka kita bisa diberkati secara finansial. Sehingga walaupun sedang krisis, sedang sulit, walaupun masalah kita sangat besar, tapi kan berkat Tuhan selalu lebih besar dari yang kita perlu. Dia yang punya langit dan bumi, Dia yang punya emas dan perak, semua di jagat raya punya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberkati dan membuka jalan tentang keuangan buat kita, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Yang saudara perlukan bukan hanya sekedar kerja keras untuk memburu uang, tetapi berkat Tuhan yang membuka jalan buat keuangan saudara. Kalau kita punya masalah kesehatan, mungkin kita sakit, dokter mengatakan sudah sulit sembuh atau tidak bisa sembuh. Tapi bukankah Tuhan yang menciptakan seluruh organ tubuh manusia ini? Walaupun kita sudah diambang maut sekalipun, kalau Tuhan berkenan mendengarkan permohonan kita dan memberkati kita, bukankah Dia sanggup memberi kita organ-organ tubuh yang baru dan menyembuhkan kita? Walaupun kita banyak dosa, kita sudah tahu bahwa jiwa kita akan binasa apabila Tuhan tidak mengampuni dan menyelamatkan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunannya, bukankah Dia mau dan sanggup menyucikan kita dari semua kesalahan kita, supaya kita lepas dari semua jerat masalah kita, masalah pernikahan, semua masalah rumah tangga kita. Tuhan sanggup menolong kita. Kalau Dia berkenan kepada kita dan memberkati kita, maka kita akan tertolong. Semua masalah kita ada jawabannya di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya akan menunjukkan di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh bahwa kalau Tuhan memberkati, maka persoalan akan selesai. Saudaraku, Abraham adalah seorang yang mandul. Dia dan istrinya tidak punya anak sampai tua. Itu persoalan. Zaman dulu tidak ada bayi tabung. Zaman dulu tidak ada pertolongan medis yang modern dengan berbagai cara seperti sekarang. Dan satu-satunya harapan Abraham adalah Tuhan yang menciptakannya. Dan Abraham selalu beriman, selalu datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan kepada Abraham dan istrinya, mereka mendapat anak. Bukan hanya anak, satu waktu Abraham sudah tua, ingin cari mantu. Dia sendiri tidak bisa pergi untuk mencari mantu yang cocok buat anaknya. Dia mengutus hambanya yang bernama Elimelek. Dan Elimelek ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan karena Abraham. Dan Abraham mendapat mantu yang terbaik. Saudara, semua masalah ketika Tuhan memberkati, ada jalannya, ada penyelesaiannya. Ada contoh yang lain, yaitu Ayub. Karena Tuhan, Ayub jadi kaya raya. Tetapi seizin Tuhan juga Ayub menjadi sangat miskin.
Tetapi ketika Tuhan berkenan kepada Ayub dan menerima kerendahan hati Ayub, Tuhan sanggup memulihkan Ayub, bahkan memberkati lebih kaya dari sebelumnya. Saudara, ada contoh yang lain, seorang panglima Raja Aram bernama Naaman yang sakit kusta. Zaman dulu sakit kusta dianggap penyakit kutukan. Zaman dulu sakit kusta tidak ada obatnya. Naaman berjerih lelah, berjerih payah, pergi dari negerinya ke Israel menemui Nabi Elisa. Dan ketika Tuhan berkenan kepada ketaatan Naaman, waktu dia mandi 7 kali di sungai Yordan, maka sakit kustanya sembuh seketika. Saudara, dalam perjanjian baru kitab Injil juga ada contoh Petrus menjala ikan semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Tapi pagi itu dia dijumpai Tuhan Yesus yang menyuruhnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan kemudian mereka mendapat ikan yang sangat banyak sampai jalannya hampir robek. Itu kata firman Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, kalau kita menerima berkat Tuhan, semua persoalan kita akan selesai. Dan kita mesti percaya bahwa berkat Tuhan selalu lebih besar dari semua persoalan hidup kita ini. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Carilah berkatnya. Carilah perkenanannya. Contoh satu lagi, pada waktu orang-orang mengikuti Tuhan Yesus, saat Tuhan ada di muka bumi ini, ada 5.000 orang lebih. Ya, mereka semua lapar karena sejak pagi mengikuti Tuhan. Mereka semua bisa makan kenyang dari hanya 5 roti dan 2 ikan yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian dibagi-bagikan dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Semua orang, tidak ada yang lapar lagi. Bahkan makanan itu masih sisa banyak. Saudaraku, dengan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap saudara sungguh-sungguh mulai memahami apa sebenarnya yang saudara perlu dalam hidup ini. Bukan kerja lebih keras, bukan mencoba segala sesuatu, ya semua peluang ditangkap, dicoba. Memang kerajinan itu luar biasa, itu baik. Tetapi tanpa berkat Tuhan, apalah artinya kerajinan kita? Jangan-jangan kita malah merugi. Yang kita perlu adalah kita ini menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan? Sebab betapa perlunya kita ini mendapat berkat dari Tuhan. Sebab tanpa berkat Tuhan ternyata semua yang kita upayakan bisa sia-sia. Tetapi dengan berkat Tuhan, semua pergumulan, persoalan kita tentu saja bisa selesai dengan penuh keajaiban yang luar biasa. Tidak masalah apakah itu masalah uang, kebutuhan kita, masalah kesehatan, masalah hubungan kasih kita dengan orang-orang di sekeliling kita, bahkan masalah dosa dan juga keselamatan jiwa kita yang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Semua ada di dalam Tuhan. Saudaraku, kitab Amsal pasal 10 ayat 22 bunyinya begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya ulangi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah manusia itu tidak menambahinya. Kalau manusia itu tidak dikenan, kalau manusia itu tidak diberkati, kalau manusia itu tidak direstui oleh Tuhan, maka jalannya akan tetap tertutup. Tapi kalau Tuhan memberkati, maka semua yang tertutup akan jadi terbuka. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Kata kaya di sini bukan hanya menyangkut materi, tapi juga kaya dalam kesehatan, kaya dengan kasih sayang, kaya dengan sukacita dan damai sejahtera, kaya secara rohani, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kaya dalam segala hal. Saudara, kita memerlukan dikenal oleh Tuhan dan diberkati. Nah, saudaraku, yang terakhir, bagaimana caranya kita ini bisa diberkati oleh Tuhan? Sekali lagi, kita harus jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengajari ada 3 langkah kehidupan untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Yang pertama,
Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Tuhan berfirman begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain, Allah lain. Jangan ada penyembahan yang lain. Tuhan tidak mau diduakan. Jadi jangan kita menjadi orang yang menduakan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, beribadah kepadanya, tetapi masih mendua ke perdukunan misalkan, ke paranormal, ke ahli mantra dan sebagainya. Tuhan tidak mau diduakan. Manusia saja kalau diselingkuhi juga tidak terima. Banyak yang memilih cerai daripada diselingkuhi. Tuhan lebih suci dari manusia. Tuhan berfirman, jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain, jangan ada Tuhan lain yang kau sembah selain Tuhan sendiri. Jadi saudara, kita mesti mengerti ini kehendak Tuhan. Selanjutnya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan punya benda-benda berhala, benda-benda yang dipercaya bahwa itu punya kekuatan untuk menolong kita, benda-benda jimat dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita perluas pada masa kini, kita jangan menyembah berhala. Dan berhala bukan hanya patung-patung jimat, tetapi bisa saja berhala kita adalah uang. Saat kita punya uang, kita seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Kalau kita nggak punya uang, baru kita mencari Tuhan. Namanya kita memberhalakan uang. Ya, hobi bisa jadi berhala. Sampai orang tidak datang kepada Tuhan hanya demi memuaskan hasrat dengan hobi. Dan lain-lain. Yang penting saudara mesti mengerti, kalau saudara ingin berkenan kepada Tuhan, saudara dan saya harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita harus mengutamakan Tuhan. Coba saudara cek apakah saudara mengutamakan Tuhan. Pada waktu pagi hari engkau bangun pertama kali, apa yang ada di pikiran saudara dan apa yang saudara lakukan? Apakah saudara berdoa? Apakah saudara membaca firman-Nya? Apakah saudara bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan sebagai sebuah tanda yang sungguh-sungguh bahwa engkau memang mengutamakan Tuhan? Saya berdoa supaya saudara lakukan itu. Tetapi banyak orang kadang-kadang begitu bangun dia sibuk dengan persoalan, dengan apa yang ingin dia lakukan, dan itu bukan berkaitan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, banyak orang ketika punya masalah tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, cari pertolongan kepada manusia, cari pertolongan kepada paranormal, misalkan dukun-dukun yang dipercaya bisa membuat keajaiban menolong persoalannya. Saudaraku, Tuhan tidak mau diduakan. Siapa yang ingin diberkati Tuhan harus mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ini kuncinya. Selanjutnya yang kedua, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Seorang yang bernama Daud, seperti ini dia bisa berkenan kepada Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, ini Saudara, langkah pertama mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi yang selanjutnya, setiap waktu saudara harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara bertanya apa kehendak Tuhan, yang pertama kita hidup beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita memiliki buah-buah dari iman kita kepada firman Allah, termasuk taat kepada semua firman Tuhan. Hidup yang benar, hidup yang jujur, hidup beribadah dengan tertib. Saudara, suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya, anak-anak taat kepada orang tua, dan orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak. Saudara, kita harus hidup benar. Di rumah kita menjadi orang-orang yang melayani keluarga kita, tapi di kantor, di pekerjaan kita juga menjadi orang yang benar, yang bisa disaksikan oleh orang-orang lain. Memang kita hidupnya benar sesuai kehendak Tuhan. Di dalam pelayanan kita juga menjadi orang-orang yang tulus hati, melayani Tuhan dengan ketulusan, bukan cari panggung, bukan cari pujian orang, bukan cari makan atau cari nafkah. Lewat pelayanan kita memanfaatkan kesempatan pelayanan, bukan begitu saudara-saudara.
tetapi kita sungguh-sungguh kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara mau berkenan kepada Tuhan supaya saudara diberkati, saudara mesti melakukan kehendak Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana caranya diberkati Tuhan? Yaitu kita harus berkenan. Apa syaratnya berkenan? Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan membuat Tuhan murka, cemburu karena kita menduakan Dia. Yang kedua, kita mesti melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam buah-buah pertobatan, hidup dalam buah-buah yang baik. Dan yang terakhir, Matius 25 ayat 31 sampai 40. Ayatnya agak panjang tapi penting. Ini adalah bagian yang penting sekali, sebab kita hidup cuma sementara di dunia ini. Pada akhirnya juga kita semua mati dan kita harus menghadapi pengadilan Tuhan. Dan waktu pengadilan Tuhan datang, Tuhan menyampaikan begini firman-Nya. Apabila anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sekali lagi, ini cerita hari terakhir, hari pengadilan bagi semua manusia. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, saudara lihat, ini ada gambaran perumpamaan. Orang-orang dipisahkan seorang dari seorang. Jadi nggak ada yang bisa barengan gitu ya, ngegrup, nggak bisa. Waktu pengadilan Tuhan besok, semua satu demi satu. Dan Tuhan memberikan perumpamaan, orang-orang yang diberi berkat itu seperti domba, tapi orang yang nanti akan dimurkai seperti kambing. Saudara ya, ini gambaran, karena ya domba itu adalah umumnya hewan penurut, tidak ada tanduknya, tidak suka nyeruduk, saudara ya. Tapi kalau kambing suka nanduk orang, saudara ya. Nah, ini adalah gambaran saja. Tetapi yang penting itu di dalam kalimat selanjutnya. Bagaimana orang-orang itu bisa menjadi orang yang diberkati dan diberi kerajaan oleh Tuhan. Lihat ini saudaraku ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab, dia, katanya Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah atau kapankah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, melakukan kepada saudara yang paling hina, itu mungkin yang paling lemah, paling miskin, yang paling direndahkan, yang paling tidak dianggap, yang tidak bisa membalas kepada kita. Ternyata kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, kita harus punya hati yang penuh kasih kepada orang lain. Kita harus hidup dalam kasih kepada semua orang. Saudara, ketika kita mengasihi orang lain dengan pengampunan kita, dengan belas kasihan kita, dengan kebaikan dan pemberian kita, bantuan kita, ternyata itu tidak hanya menguntungkan orang yang kita layani, tapi juga menguntungkan diri kita sendiri. Saudara ingin berkenan kepada Tuhan, ternyata saudara harus mengasihi semua orang. Dan bila saudara mengasihi semua orang, maka Tuhan memberi berkat kepada saudara. Saudara, 3 langkah ini saya bagikan hari ini. Saya percaya siapapun saudara, saudara dan saya bisa berkenan kepada Tuhan dan diberkati. Kalau Tuhan memberkati kita,
semua persoalan kita akan selesai. Sebab berkat Tuhan selalu lebih besar dari semua pergumulan hidup kita. Saudara yang mau diberkati Tuhan, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya hidup bisa berkenan? Mari mengutamakan Tuhan. Jangan mendua hati terhadap Tuhan. Betul-betul andalkan Tuhan, utamakan Dia dalam hidup ini. Kemudian marilah kita melakukan kehendak-Nya setiap hari. Jauhi hidup yang berdosa. Jauhi hidup dalam hawa nafsu duniawi yang menyakiti hati Tuhan. Dan yang terakhir, miliki belas kasihan. Kasih kepada sesama, kasih kepada orang lain. Kalau saudara masih penuh amarah kepada seseorang, penuh amarah dalam keluarga, penuh amarah kepada anak-anak, kepada pasangan hidup saudara, penuh amarah kepada orang-orang lain di tempat pekerjaan, atau penuh amarah di dalam komunitas pelayanan, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang penuh amarah, tapi orang-orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, maka semua jawaban atas pergumulan, atas semua persoalan, bahkan jawaban atas impian kita sudah kita peroleh. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya jawaban atas seluruh pergumulan dan persoalan hidup kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang sungguh-sungguh akan melimpahkan berkat-Mu sehingga kami semua mengalami pertolongan dalam hidup ini. Lawat dan jamah kami semua hari ini supaya kami berkenan di hadapan-Mu, punya komitmen hidup yang benar, yaitu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi juga kami melakukan kehendak Tuhan. Dan tetapi kami juga hidup dalam kasih kepada semua orang. Bila kami berkenan kepadamu, berkat-Mu itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Lawatlah semua saudara-saudara kami. Lawat keluarga kami Tuhan. Lawat hidup kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan pengampunan-Mu. Berkati kembali kami dengan berlimpah-limpah, supaya kami tertolong, bahkan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Sekarang seperti biasa kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara yang di rumah siapkan roti dan anggur untuk kita berdoa, sebab kita tahu di balik korban Tuhan ada penebusan bagi hidup kita. Di balik korban Tuhan ada berkat dan kuasa yang datang dari surga buat kita. Mari dibagikan roti dan anggurnya. Kalau sudah siap, nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk mengangkat roti dan kemudian anggur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami, sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa.
Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus, pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita sudah menerima berkat daripada firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita. Dan semua ini mengandung janji berkat-berkat Tuhan. Saudara, mari kita akan memberi dengan tulus hati. Mari kita memberi dengan penuh iman kepada Tuhan. Sebab kita tahu apa yang kita tabur itu juga akan kembali kita tuai. Siapa banyak menabur berkat, diberi banyak berkat. Siapa yang memberi minum kepada orang, diberi minum. Semua yang ditabur akan kita tuai. Mari kita berdoa sejenak dan kita menyerahkan persembahan kita supaya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami memberikan persembahan di tengah-tengah ibadah kami. Kami sudah diberkati dan dipelihara. Oleh sebab itu dengan rasa syukur kami memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan, berkati persembahan kami, kuduskan. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah kepada kami, sehingga kami tidak ada seorang pun yang berkekurangan, tapi selalu berkecukupan dalam segala hal, bahkan berkelebihan dalam berbagai-bagai kebajikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan percayalah bahwa sepanjang minggu ke depan Tuhan pasti menolong kita, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Saudaraku, sekarang kita akan terima doa berkat, dan saudara sekali lagi arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudusnya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Terjadilah atasmu, engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, diperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan membuatmu berhasil. Tuhan menjauhkan daripadamu segala malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa engkau. Sampai Tuhan datang kembali, Maranatha, kita semua naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata,